Nggak bisa sembarangan orang menasabkan diri kepada yang bukan ayahnya. Apalagi kadang-kadang dapat nasab dari sumber yang tidak jelas. Ketemu orang tua, beringin tiba-tiba ketemu sama jin. Biasanya genderuwo itu datangi temannya. Mungkin kamu dianggap teman, makanya didatangi akhirnya. Apalagi dapat nasabnya itu dari mimpi. Kemudian di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah banyak sekali riwayat. Salah satunya adalah riwayat bagaimana katanya seseorang bermimpi. Kemudian dalam mimpinya itu Rasulullah datang dan menitipkan Balawi sebagai titipan keturunan dari Rasulullah. Maka yang disampaikan oleh Balawi tadi, Husain Al-Habsyi, itu membentur atau menghajar daripada nasab dia sendiri pada abad yang ke-9. Yang namanya nasab loh, kamu bapakmu yang keempat kamu tidak tahu namanya kok kamu bisa ngaku keturunan Sunan Kiri? Tidak bisa kalau begitu. Nasab itu ada ilmunya aja jelas. Tapi ada ilmunya jelas. Sebuah riwayat di mana seorang yang bernama Syihabuddin Ahmad ada di abad ke-10 Hijriah di dalam kitab An-Nurus Sapir itu, ketika dia masih mengalami keraguan tentang makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut, dia berada dalam keadaan tidak ingat. Kemudian Ahmad bin Isa datang kepadanya, kemudian dia bertanya kepada Ahmad bin Isa, apakah betul makammu itu yang ada di Hadramaut ini, wahai Ahmad bin Isa? Kemudian Ahmad bin Isa mengatakan, na'am. Ilmu nasab itu nggak sembarangan. Ada mardudun nasab, ada nasab yang ditolak sama sekali. Mereka nggak sembarangan. Atau mau pakai ilmu kasyaf-kasyafan. Contoh, anak lihat Wildan, hati anak kasyaf, anak ni wali. Ente segap ente. Ilmu nasab nggak bisa begitu. Di kalangan para habaib, nasab ini dijaga. Ada orang-orang tertentu yang memang berkhidmat untuk mengurus nasab. Dulu tuh generasi terdahulu, mungkin sekitar 60 tahun, 70 tahun yang lalu, ada namanya Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Itu beliau insya Allah nasabnya habaib se-Indonesia dan Malaysia punya semuanya beliau. Jadi orang ngaku-ngaku langsung ketahuan. Ada enggak di bawah? Enggak ada. Berarti bukan. Dari situ kita dapat menarik sebuah benang merah antara apa yang diucapkan oleh Balawi Husain Al-Habsyi tadi dengan riwayat-riwayat yang ada di dalam nasab Balawi yang penuh dengan haluisme. Ilmu nasab. Jadi nasab itu ilmu pasti. Ilmu pasti. Misalkan ada orang bilang, saya keturunan Habib Abdullah Al-Haddad. Saya bertanggung jawab kan tidak bisa. Saya punya catatannya kok. Saya punya ayah fulan, udah meninggal, makamnya di sini. Satu sisi dia mengatakan bahwa nasab itu adalah ilmu pasti. Di sisi lain banyak riwayat-riwayat di dalam tradisi literatur Balawi, beberapa macam item-item sejarah kenasaban mereka itu diisbat oleh mimpi. Untuk seluruh habaib harus jelas nasabnya. Nah, jadi kalau untuk Indonesia ini pencatatan yang resmi itu adanya di Robitoh Alawiyah. Ada pengakuan Robitoh Alawiyah, kami akui, nggak ada, kami nggak akui. Peluru-peluru yang mereka dulu itu tujukan kepada Wali Songo dan masyarakat pribumi terkait nasab mereka dan nasab Wali Songo, itu hari ini semuanya mengarah peluru itu kepada mereka. Tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Gubro telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya habaib. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Mau protes ke Robito. Ayo. Ketika mereka mengatakan Bahar Semit bahwa keturunan Wali Songo telah terputus 500 tahun, setelah kita uji berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah, mereka terputus 550 tahun menurut ilmu sejarah dan 651 tahun menurut ilmu nasab. Makanya dikatakan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron berjasa. Kenapa? Karena beliau menjaga dengan mencatat satu persatu. Beliau catat satu persatu, datang ke sana, saksinya mana, semua mana, dari sini mana, dari sana mana. Di dalam ilmu nasab itu tidak bisa kita mengisbat nasab kecuali dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Istidlal daripada Ali As-Sakron di abad 9, di mana ketersambungan keluarga mereka Ba'alwi Abdurrahman Sigaf
itu berdasarkan kitab Tabaqat As-Suluk yang ada di 732 Hijriah di abad 8, itu berarti karena bukan kitab nasab, As-Suluk itu tidak memiliki pegangan yang kuat sebagai sumber sejarah atau sebagai sumber nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Dari keluarga besar Wali Songo ini, memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Karena nasab Wali Songo itu digagak di kesultanan, ya ikhwan. Semua Sunan Gunung Jati, itu di Kesepuhan Cirebon, saudara, itu digagak nasabnya. Kesultanan Banten digagak nasabnya. Dulu mereka mensyaratkan kitab sezaman untuk keturunan Sunan Gunung Jati yang akan menikah dengan seorang Ba'lawiyah, kemudian dipersulit oleh Rabita Alwiyah karena diminta antara Sunan Gunung Jati dan Pangeran Pasarean harus ada kitab sezaman 3. Ketika mereka diminta kitab sezaman dari Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah, satu saja mereka tidak bisa untuk memberikannya. Mana buktinya 14 abad yang lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa, ya ikhwan. Bagaimana DNA, yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut, bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini, ya ikhwan. Omongan-omongan Balawi ini selalu falasi di sana. Sampai Rizik Syihab ngelece istilah orang Banten itu terhadap nasab Wali Songo. Kalau pengennya diisbat, tes DNA dong. Sekarang sudah ada rambut. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana, ya ikhwan. Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung, ya ikhwan. Alhamdulillah. Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Balawi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Semua kata-kata itu sekarang mentok dan berbalik kepada mereka sendiri. Nah, ini satu ikat ini bisa ada puluhan rambut, ya ikhwan. Ini salah satu yang dimiliki oleh ulama di Madinah. Kemudian ini juga dimiliki oleh pihak yang lain, ulama yang lain. Kalau yang tadi ditaruh di botol, kalau yang tadi ditaruh di botol, di atas botolnya ada penjepitnya, jadi dia punya rambut terurai ke bawah. Yaitu ketika hasil uji tes DNA para sadah-sadah keturunan Nabi Muhammad di dunia ini sudah keluar, di mana para keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari keluarga Abadilah, dari keluarga Ashraf Aon, kemudian dari keluarga Ar-Rasi, dari keluarga Az-Zaidi, dari keluarga Al-Hashimi, dari keluarga yang ada di Maroko, bahwa mereka semuanya J1. Sedangkan Balawi ini ketika hasil tes DNA-nya ini berbeda sendiri. Yang lain keturunan Nabi itu J1, dia G. Ini ada sertifikat. Jadi kalau ada orang bilang dia punya rambut Nabi, rambut itu ada sertifikatnya. Untuk menjaga jangan sampai rambut palsu dibilang rambut Nabi, saudara. Nah, ini sertifikatnya seperti ini. Mereka kemudian semakin ketakutan. Akhirnya sang menantu tampil begitu. DNA ini haram karena tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana Rizik Syihab menyikapi dalam masalah tes DNA? Bagaimana Hanif Alatas kemudian menghancurkan pendapat daripada mertuanya itu yang menggalakkan dan menghancurkan orang-orang yang mengaku turun Nabi untuk tes DNA. Ya, saya bisa menangkap beberapa poin dari apa yang telah disampaikan oleh Balawi ini. Balawi Husain ya namanya. Bahwa yang pertama, titik poin adalah tentang nasab itu adalah ilmu pasti. Yang kedua, bahwa background dari apa yang telah disampaikan oleh Balawi ini adalah bahwa
ada orang yang mengaku bernasab kepada Sunan Giri. Yang kedua adalah tentang bagaimana para Balawi rapih di dalam mengurut dan mencatat silsilah. Jadi dari apa yang telah disampaikan oleh Balawi tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Pertama, sebenarnya yang disampaikan untuk poin pertama, yaitu tentang bahwa nasab adalah ilmu pasti, ini di situ saya setuju, ya. Karena nasab adalah merupakan bagian dari ilmu sejarah. Menurut sebagian para ahli, sejarah adalah termasuk di dalam ilmu pasti. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa sejarah bukan ilmu pasti. Dari perbedaan sudut pandang dua kutub ini sebenarnya muaranya sama. Mereka yang mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pasti, yang dimaksud di dalam sejarah itu adalah sejarah masa lalu yang betul-betul terjadi berdasarkan dengan bukti yang faktual, yang empiris. Maka disebutlah itu sejarah sebagai ilmu pasti. Adapun sejarah yang mengalami pembelokan, kemudian disebut sejarah, itu ada kaitnya, sejarah palsu misalnya, atau sejarah yang telah mengalami pembelokan. Kemudian menurut yang kedua bahwa sejarah itu bukan termasuk ilmu pasti, mereka menganggap kait-kait tentang sejarah itu, bahwa ada sejarah yang asli, ada sejarah yang palsu, itu tetap disebut dengan sejarah walaupun dengan penamaan tambahan, yaitu sejarah palsu. Tetapi menurut kelompok pertama, sejarah adalah ilmu pasti. Yang dimaksud dengan sejarah adalah sejarah yang betul-betul faktual terjadi pada masa di mana sejarah itu diatribusikan titik mangsanya. Adapun hal-hal yang fiksi, hal-hal yang hanya bersifat dongeng atau pembelokan sejarah, maka itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai sebuah sejarah. Karena nasab bagian daripada sejarah, maka nasab juga adalah ilmu pasti. Itu saya setuju sampai di sana apa yang dikatakan oleh Ba'lawi Husain tadi, bahwa nasab adalah ilmu pasti. Oleh karena itu, tadi dia juga mengatakan bahwa nasab tidak bisa diisbat oleh mimpi. Ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh seorang pakar nasab yang bernama Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Duwailimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa yang dinamakan dengan isbat nasab la yasbutu birru'yah. An-nasabu la yasbutu birru'yah artinya bahwa nasab tidak bisa diisbat oleh mimpi-mimpi. Nah, cuma sayangnya Ba'lawi tadi itu membuat contohnya kepada nasab Sunan Giri, bahwa ada keturunan Sunan Giri, kemudian yang dia merasa sebagai keturunan Sunan Giri berdasarkan mimpi. Kemudian Ba'lawi tadi juga mengatakan bahwa kalau para habaib Ba'lawi itu nasab mereka tercatat dengan rapi. Bahkan ada seorang nasabah dari Ba'lawi yang mampu untuk menghafal dengan catatan yang rapi seluruh Ba'lawi yang ada di Indonesia dan Malaysia. Ini ada falasi di sana yang disampaikan oleh Ba'lawi tadi. Ya, sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Ba'lawi tadi itu membentur kepada nasab Ba'lawi sendiri. Di mana nasab Ba'lawi ini pada permulaan abad 9 itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Ba'lawi tadi, bahwa nasab Ba'lawi sama sekali tidak dapat ditemukan referensinya sebelum pengakuan Ali bin Abu Bakar As-Sakran di tahun 895 Hijriah. Kemudian di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah banyak sekali riwayat. Salah satunya adalah riwayat bagaimana katanya seseorang bermimpi. Kemudian dalam mimpinya itu Rasulullah datang dan menitipkan Ba'lawi sebagai titipan keturunan dari Rasulullah. Maka
apa namanya yang disampaikan oleh Bahlawi tadi, Husain Al-Muhdar apa siapa tadi? Husain Al-Habsyi. Husain Al-Habsyi itu membentur atau apa namanya mendobrak atau menghajar daripada nasab dia sendiri pada abad yang ke-9. Kemudian juga dalam kitab An-Nurus Safir Mas Rifki itu ada sebuah riwayat di mana seorang yang bernama Syihabuddin Ahmad, yang Syihabuddin Ahmad ini ada di abad ke-10 Hijriah, di dalam kitab An-Nurus Safir itu diriwayatkan bahwa ketika dia masih mengalami keraguan tentang makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut, dia berada dalam keadaan tidak ingat, ya. Kemudian Ahmad bin Isa datang kepadanya, kemudian dia bertanya kepada Ahmad bin Isa, apakah betul makammu itu yang ada di Hadramaut ini, wahai Ahmad bin Isa? Kemudian Ahmad bin Isa mengatakan, na'am. Dari situ kita dapat menarik sebuah apa namanya benang merah antara apa yang diucapkan oleh Bahlawi Husain Al-Habsyi tadi dengan riwayat-riwayat yang ada di dalam nasab Bahlawi yang penuh dengan apa namanya itu haluisme, yang penuh dengan nilai-nilai yang seperti yang dikatakan oleh dia. Satu sisi dia mengatakan bahwa nasab itu adalah ilmu pasti, di sisi lain banyak riwayat-riwayat di dalam tradisi literatur Bahlawi yang mengatakan bahwa beberapa macam item-item sejarah kenasaban mereka itu diisbat oleh mimpi, walaupun apa namanya itu di dalam Alkitab Al-Burqatul Musiqa secara empiris kita dapat melihat di dalam kitab itu nasab mereka itu mulai apa namanya dibangun pada abad 9 itu. Tetapi nasab Bahlawi ini nasab yang betul-betul keluar, yang betul-betul muncul, timbul di abad 9 itu. Rumel Abbas pernah mengatakan bahwa sebenarnya Ali As-Sakran bukan yang pertama. Karena di dalam nasab itu, di dalam kitab Al-Burqatul Musiqa itu, Rumel Abbas itu mengatakan bahwa Ali As-Sakran hanya mensyarahi atau mengomentari sebuah syair yang diciptakan oleh Bakusher. Rumel tidak tahu kalau Bakusher itu adalah temannya Ali As-Sakran itu sendiri. Bisa jadi puisi-puisi yang diciptakan oleh Bakusher itu adalah puisi pesanan dari Ali As-Sakran karena dia masih hidup sama gitu. Dia adalah apa namanya murid daripada pamannya Ali As-Sakran itu. Ya kalau misalnya orang yang hidup satu masa kecilnya bareng, saya lagi bikin kitab nih Al-Burqatul Musiqa tentang nasab Bahlawi. Coba tolong dong bikin puisi tentang nasab kami. Sehingga bukan hanya dari kami kalangan Bahlawi yang apa namanya mengisbat nasab kami, tetapi dari orang lain juga mengisbat. Itu bisa saja terjadi. Maka sejarah dan nasab itu jangan sampai masuk di dalam filsafat yang abstrak. Karena sejarah dan nasab itu adalah sesuatu yang konkret, faktual, maka jangan sampai difilsafati sehingga nilai kekonkretan dan faktualnya sebuah nasab dan sejarah itu kemudian menjadi abstrak. Kadang-kadang moral sejarah itu Mas Rifki memang mempengaruhi manusia yang ada. Ya, tetapi kejujuran seorang sejarawan di dalam bagaimana dia menulis sehingga menghadirkan sebuah historiografi yang betul-betul nyata terjadi di masa lalu ini sangat penting agar apa? Kemenangan, kekalahan, kegetiran, kepahitan, kemanisan itu semuanya dapat terekam kemudian jadi pelajaran untuk kita hari ini dan masa depan di dalam membangun peradaban. Nah, kalau umpamanya sebuah bangsa ya menulis sejarah, kemudian menulis sejarah yang sudah mempunyai nilai-nilai moral, di sana moral dimasukkan untuk kepentingan sesuatu hal misalnya, itu nilai historiografinya itu akan hilang.
kemudian dia menjadi sebuah filsafat atau sinkronisasi sejarah untuk mencapai tujuan bersama. Dan ini akan mengkaburkan posisi-posisi kesejarahan itu sendiri di masa yang akan datang. Nah, memang di suatu sisi historiografi murni sesuai dengan fakta dan kenyataan di masa lalu itu kadang-kadang bagi suatu daerah yang tidak memiliki spirit perjuangan di masa lalu itu mungkin agak kurang bisa untuk menjadikan mereka yang hadir hidup di hari ini kemudian bisa menatap masa depan dengan penuh kebanggaan. Nah, tetapi para pakar ini sedang mengadu teori. Apakah penting kita untuk menghadirkan sejarah apa adanya, atau kita harus mengkolaborasikan sejarah dengan moral sejarah, sehingga suatu sejarah yang tidak baik di masa lalu kemudian tidak menjadikan orang-orang yang terkait dengan kedaerahan sejarah itu terjadi, tidak menjadikan dia menjadi orang-orang yang inferior. Nah, kalau misalnya seperti